Baik, perkenalkan nama saya Junior Dinamadiri dari kelas TKJ 4B asal kampus Politeknik di Kupang. Saya di sini sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Henok dari kelas TKJ 4B asal kampus Politeknik Negeri Kupang. Saya di sini berperan sebagai pewawancara. Baik, perkenalkan nama saya Yordi Manifu, kelas 3J 4B asal kampus Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya berperan sebagai pengambilan proses pembuatan. Perkenalkan, nama saya Carlos Alberto Takoy, saya dari kelas 3J 4B dari kampus Politeknik Negeri Kupang. Pekerjaan saya sini sebagai editor. Proses pertama adalah penjemuran tahap pertama. Penjemuran memakan waktu kira-kira selama 2 hari jika hari cerah. Tujuannya untuk mengurangi kadar air yang ada pada jagung. Yang berikut tahap yang kedua, yaitu tahap perebusan, berlangsung selama 2 sampai 3 jam. Yang berikut tahap yang ketiga, yaitu proses penjemuran tahap kedua. Itu berlangsung selama 2 hari. Yang kemudian tahap penggorengan, yaitu goreng jagung sampai terlihat berwarna kuning kecoklatan. Setelah digoreng, angkat, lalu kita tunggu sampai jagung dingin. Yang berikut tahap selanjutnya, tahap pembumbuan, yaitu siapkan bahan bumbu, lalu campur dan ulik hingga halus, lalu campurkan pada jagung yang telah dingin. Tahap selanjutnya adalah proses packing. Itu kita masukkan jagung ke dalam bungkusan, lalu kita tutup atau kemas. Produk telah siap dipasarkan, dan di sini tersedia berbagai macam ukuran. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami ingin mewawancarai tentang pembuatan jagung. Pertama-tama, maka saya bertanya, siapakah nama dan usia Bapak? Beta Randi Lakabela, beta pun usia sekarang 28 tahun. Terima kasih. Karena sudah berapa lama Bapak menggeluti usaha ini? Beta mulai awal tuh tahun 2015 bulan Juli.
pas waktu itu libur-libur kuliah Juni. Jadi kurang lebih ini menginjak 5 mau jalan 6. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Dan kalau usaha ini memang usaha dalam rumah. Jadi awalnya tuh mulai dari mama pun kebiasaan kalau hari raya tuh suka buat cemilan seperti ini. Akhirnya berlanjut saudara-saudara yang datang selama tuh suka. Salah satu tuh jago. Kemudian ini mulai jadi potensi. Ada pesan-pesan, jadi mama mulai buat, akhirnya beta lanjutkan. Turun temurun. Iya. Kira-kira berapa modal yang diperlukan? Waktu beta awal 2015 tuh beta punya uang 250.000. Beta mulai dengan 250.000. Itu beli jagung di Wesau 50 kilo. Waktu itu masih dapat dengan 2.500 per kilo. Kemudian beli dari bahan-bahan lain, minyak, bumbu, peralatan masakan masih pakai dari rumah. Kemudian mulai proses. Itu jual untung 190.500. Karena waktu itu masih jual dengan 12.500. Ada yang kasih 10.000 juga terima. Awal-awal. Iya, itu awal-awal 2015. Bagaimana nih cara pemasaran? Ya, kalau awal mulai itu sebelum punya izin produksi dan PIRT, itu awal mulai dengan dari relasi, saudara, kenalan. Ya, beta di lingkungan sekolah, adik-adik juga, bapak, mama, semua masih mulut ke mulut, pakai relasi terdekat. Itu awal. Kalau kemudian per 2015 izin keluar, itu mulai masuk toko sampai hari ini. Kalau untuk awal-awal begitu, bagaimana cara menarik konsumen? Ya, ketong kalau sebenarnya awal tuh karena baru, jadi belum bisa mengerti yang namanya branding, promosi itu belum mengerti kakak. Jadi awalnya tuh memang jual cuman rasa saja. Ketong pastikan bahwa produk yang ketong buat ini memiliki kualitas dan rasa yang bisa diadu. Ya, jualannya rasa. Kira-kira nih berapa keuntungan? Kalau keuntungan ini ketong fluktuatif karena dia bergantung dengan harga produksi, harga jagung hari ini, harga minyak, harga bawang Lombok, bumbu-bumbu. Jadi cuman sampai saat ini ketong sampai pernah yang sampai sampai terlalu ini ada dia pun trik-trik kiat-kiat supaya ketong bisa mengatasi harga pasar. Dan kalau singkatnya, ketong kalau jagung 1 kilo, ketong kasih keluar modal misalnya 10.000, ketong dapat untung tuh 10.000. Jadi bersih-bersih ya ketong ambil 50 lah. Jadi kalau modal ketong 10.000, ketong untung 5.000. Adakah yang membantu Bapak dalam menggeluti usaha ini? Ya, sejak awal ketong dalam rumah. Jadi beta dan semua dalam rumah ketong saling membantu. Hingga saat ini puji Tuhan ketong sudah ada orang yang ketong biayai secara mandiri untuk ada dalam usaha. Ketong 3 orang yang bantu kerja di sini. Cuma yang sampai saat ini 1. Yang 2 tuh, 1 dia sudah dapat pekerjaan yang dia impikan di keluar. Kemudian yang 1 ketemu mama di sini cuma sebentar sakit jadi lagi izin. Kurang lebih 1 bulan ketemu 1 orang. Ini bagaimana usaha Bapak dalam menghadapi pandemi saat ini? Ya, kalau pandemi saya waktu awal-awal pandemi itu belum terasa karena kita punya outlet yang cukup banyak. Jadi dari situ kan ada putaran uang. Kita masih bisa lanjut produksi dengan menggunakan uang yang dari periode sebelum belum dibayarkan. Karena banyak toko itu sistemnya kan tukar guling. Jadi kita kasih masuk produk yang baru kita bisa dapat uang dari produk yang lama. Jadi kita awal-awal belum terasa, mulai pertengahan corona ini mulai terasa karena banyak toko kan tutup. Jadi ketong untuk barang yang di toko itu kan bisa terjual. Akhirnya kerugian ketong alami karena dia mencapai expired. Dalam kurungnya
Ketong tahu lah sampai 4-5 bulan ketong sudah normal, toko-toko sudah beraktivitas, orang lebih banyak di rumah, akhirnya barang-barang yang di outlet dong kan di toko-toko sudah jalan, ketong alami kerugian situ. Maka ya inisiasinya ketong kurangi produksi saja, jadi batasi jumlah yang ketong pasarkan, ketong kasih tingkat di ketong door to door, jadi ketong kembali jualan yang door to door menggunakan media sosial dan lain-lain. Tidak solusinya. Untuk usaha ini bagaimana? Apakah ada cara untuk tetap eksis ke depan? Nah kalau eksis ini saya ketong tertolong dari konsumen sebenarnya, karena sampai hari ini bisa bertahan karena konsumen. Jadi konsumen yang kemudian orang yang kemudian menilai, oh ini harus seperti ini, kemasan seperti ini, rasanya seperti ini dan lain-lain. Jadi ketong banyak belajar itu sebenarnya dari testimoni dari konsumen sendiri. Nah kalau untuk ke depan, beta pikir ya ketong sama ya, mungkin saat ini masih sangat terbatas, baik terkait soal modal, inovasi, mungkin mimpinya bisa ekspansi juga. Nah, mungkin ada jenis-jenis lain atau ada usaha lain yang ketong geluti. Nah, itu mimpi, cuman saat ini yang masih berproses kan. Apa saja nih suka duka dalam merintis usaha ini dari awal? Paduka mungkin itu kembali pun diri pribadi, karena beta memulai ini dengan senada pengetahuan terkait dunia usaha. Jadi muncul banyak istilah, banyak cara yang beta sendiri sudah mengerti. Jadi beta pikir kendala itu di beta sendiri. Beta memulai usaha di saat beta sudah siap, sudah paham akan bagaimana berusaha. Tapi beta pikir sampai hari ini itu menolong banyak hal, bisa tetap sampai hari ini ya, karena itu, karena mau belajar terus. Jadi niat Iya. yang kecerdasan. Semangat, jangan malu. Jangan malu. Waktu awal kakak kalau boleh cerita, beta sontok pi di orang ini mau ngomong mana. Kakak beli jagung, kok kakak bisa kasih masuk jagung ini. Bingung sontok mau karman. Sekarang beta pulang pergi, takut, mental saudara. Tapi Tuhan tolong dan akhirnya saya mau berjalan. Hari ini beta kasih kesaksian kalau semua Tuhan pembaik. Beta berani. Oke, untuk terakhir, apakah harapan untuk kedepannya untuk usaha ini? Kita harapan bisa memotivasi banyak teman-teman dan saudara bahwa ketong sendiri pun ketong bisa, dan banyak orang yang bersedia menolong asal ketong memulai. Dan ketika ketong sudah memulai, ternyata banyak pengetahuan baru ketong dapat dan banyak pintu-pintu lain terbuka untuk ketong. Intinya ketong jangan mengeluh dan mulai aja. Biar orang bilang ini saudara arti, ini kecil, sia-sia, tapi ketong harus percaya, harus cinta apa yang ketong buat, karena situ ketong dapat makan. Ini sekitar motivasi tentang. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Kami Ya. berharap usaha ini semakin sukses, semoga diberi kesehatan, agar bisa menjadi usaha ini semakin bagus. Terima kasih.